Halo semua, nama saya Nur Irdah dari kelas 12 IPI 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Riem-Royen, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Oke ya guys, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Cirebon adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati diselenggarakan sejak tanggal 10 November tahun 1946 di Ling. Latar belakang. Perundingan ini berawal dari status quo Jepang di Indonesia yang memancing Belanda menganggap masih adanya kesempatan untuk menguasai Indonesia kembali. Secara sederhananya, dalam bahasa yang paling awam, status quo bermakna suatu kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan sekarang. Tujuan Perjanjian Linggarjati. Indonesia bersedia melakukan perundingan ini dengan tujuan Perjanjian Linggarjati berupa pengakuan akan kemerdekaan Indonesia secara hukum atau de facto, karena Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Misi tercapainya tujuan dari perjanjian. Tokoh-tokohnya. Dikutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 terbitan Grasindo, perundingan Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding sebagai berikut. Pertama, Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn. Kedua, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir ketua, Muhammad Rum anggota. Dampaknya, dampak yang terjadi setelah melakukan perjanjian Linggarjati. Dampak positif. Pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap. Kedua, kemerdekaan Indonesia. Ketiga, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera Sika. Dampak negatif. Pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Panjang. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Latar belakang. Dilansir dari situs Encyclopedia Britannica, perundingan Renville adalah perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Perundingan Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia masih terus berkonflik. Sebelumnya, kedua negara ini telah berunding dan menyusun sejumlah kesepakatan dalam Perjanjian Linggarjati pada ke-1946. Namun, Perjanjian Linggarjati belum mampu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda, sebab kedua negara saling menuduh bahwa pihak lainnya telah melanggar kesepakatan. Kemudian Belanda melanjutkan operasi militernya ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Indonesia berupaya menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Pada saat itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menawarkan proses mediasi yang berujung pada pembentukan Good Offices Committee GOC, terdiri atas: pertama, Australia yang dipilih Indonesia. Kedua, Belgia ditunjuk Belanda. Ketiga, Amerika Serikat dipilih berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Setelah itu, Amerika Serikat mempertemukan Indonesia dan Belanda di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda OL. Tujuan Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Pertama, menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kecil di suatu wilayah Indonesia. Kedua, mendirikan suatu negara persemakmuran di Indonesia. Ketiga, menghentikan suatu pertikaian pasca Perjanjian Linggarjati. Keempat, menghindari tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perumusan Perjanjian Renville adalah: pertama, Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia. Kedua, Mr. Elai Sastroamidjojo dan Agus Salim sebagai wakil.
Ketiga, Dr. Limena, Mr. Latuharhari, dan Kolonel Tinggi B. Simatupang sebagai anggota. Keempat, R. Abdul Qadir. Isi Perjanjian Renville. Ada pula isi Perjanjian Renville dirangkum dari situs Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai berikut. Pertama, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Kedua, RI memiliki kedudukan sejajar dengan Belanda. Ketiga, RI menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk memilih. Dampak hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948 itu ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo. Garis Van Mook mengambil nama dari Hubertus Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Renville. Senirit dalam Indonesian National Revolution 1945 sampai 1950-1974 menyebutkan menganggap keberadaan garis Van Mook juga sebagai bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin ciut. Yang ketiga, Rum Royen. Latar belakang Rum Royen. Indonesia belum aman meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Pasukan sekutu yang tergabung dalam Leidvosis Nederlands East-Indies AFNI pimpinan Sir Philip Christison datang ke Indonesia tak seberapa lama setelah kemerdekaan. Salah satu tujuannya yaitu melucuti senjata tentara Jepang serta menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian akan diserahkan pada pemerintahan sipil. Namun pasukan sekutu ternyata diboncengi oleh Belanda yang menggunakan nama NICN Netherlands Indies Civil Administration. Pembuktian eksistensi RI agresi militer Belanda berhenti dengan dilakukannya perundingan Renville pada 8 Desember tahun 1947. Namun, Belanda tidak menaati kesepakatan. Agresi militer Belanda kedua dilakukan mulai 19 Desember tahun 1948 dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara RI. Tokoh isi Perjanjian Rum Royen Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar dilakukan perundingan kembali. Maka, digelarlah perundingan Rum Royen pada 14 April tahun 1949 hingga 7 Mei tahun 1949. Baca selengkapnya di artikel Sejarah Perundingan Rum Royen. Latar belakang, isi, tokoh delegasi, Hattates, Tirto, Id atau G. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. Harry van Rooijen Royen. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta, atas prakarsa Onci United Nations Commission for Indonesia. Selain Muhammad Rum, para tokoh delegasi Indonesia antara lain Supomo, Elai Sastromidojo, Johannes Leimena, A. K. Pringgodikdo, dan Johannes Latuharhari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sekian dan terima kasih.